Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini akan kita dengar, akan dibawakan juga oleh saudari Kesia dengan tema penolong seperti Kristus. Sebelum kita mendengarkan akan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat kehidupan yang Kau berikan pada kami, Bapa. Terima kasih, semua adalah karena kasih karunia-Mu untuk kami terus hidup di dalam Engkau. Dan terima kasih Bapa untuk pagi ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan, untuk merenungkan akan firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan di dalam kami mengerti akan firman-Mu ini, dan Engkau yang memberi kekuatan ya Bapa untuk kami taat dan setia melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Injilnya. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan dan yang melakukannya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tema renungan sabda dalam minggu ini adalah Roh yang mencurahkan kasih Allah. Bertujuan mengajak setiap kita orang percaya menjadi pribadi Kristiani yang hidup bersandar kepada kuasa Allah Roh Kudus. Oleh karena menjadi orang Kristen, maka kita tidak berarti kebal terhadap berbagai masalah. Bahkan tidak jarang, justru semakin banyak kita mengalami kesulitan, ujian, dan juga pencobaan. Maka diharapkan apapun yang terjadi, kita tetap mempercayai Allah dan kasih-Nya yang telah dicurahkan di dalam hati dan hidup kita melalui Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia selalu hadir dalam kehidupan kita dalam segala keadaan. Saudara, pada malam menjelang penyalipannya, Tuhan menyampaikan penghiburannya kepada para murid. Mereka yang sedang bersedih karena Ia telah memberitahu mereka bahwa Ia akan pergi sebentar lagi. Tetapi Ia memiliki berita baik untuk para murid. Ia menjanjikan seorang penolong yang lain bagi mereka. Waktu Kristus ada di dunia, Ia hanya bisa ada pada satu tempat tertentu. Tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan mengirim seorang pengganti yang akan bersama dengan umat-Nya pada setiap waktu dan selama-lamanya. Ia berjanji mengirimkan seorang pribadi yang lain, yang sama seperti dirinya, yaitu Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan adalah Parakletos, dan secara harfiah berarti seorang yang dipanggil ke sisi untuk mendampingi agar menolong. Parakletos ilahi adalah seorang penghibur, pembela, dan teman sejak Pentakosta secara permanen berdiam dalam diri setiap umat percaya sejak saat keselamatan. Maka Roh Kudus memang penolong seperti Kristus. Ia menolong dan menguatkan, mengajar dalam hidup yang benar, menghibur dalam situasi sulit, menaikkan doa syafaat, menjadi seorang sahabat yang membantu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, memimpin dalam seluruh kebenaran, serta tinggal dengan setiap orang percaya selama-lamanya. Saudara, Kristus telah menyediakan bantuan yang sempurna untuk kehidupan rohani dan perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Ia mati untuk membawakan kita keselamatan. Kemudian Ia mengirimkan Roh Kudus agar secara permanen berdiam di dalam diri kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita seperti seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki pelindung. Inilah anugerah yang dilimpahkan Allah di dalam Kristus Yesus
kepada orang-orang pilihannya. Setiap orang yang percaya dan mengasihinya sungguh bersyukur kepada Allah. Saudara, Roh Kudus adalah karunia terbesar dari Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami untuk berdiam di dalam kehidupan kami dan hati kami, memimpin kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk terus memiliki hidup yang berserah total, berserah secara penuh kepada Tuhan, untuk terus dipimpin di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran yang membawa kami untuk hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon kuat kuasa dan hikmat daripada-Mu, kiranya melimpah di dalam hati setiap kami. Biarlah melalui tutur kata kami boleh dapat membangun dan juga kami boleh dapat saling menguatkan sesama orang percaya dan seluruh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kami. Dengan tangan kami melakukan bekerja banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kaki kami menjadi kesaksian untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyerahkan diri untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. God bless you.